Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan Priyatama. Di sini saya akan menjelaskan laporan seminar persiapan skripsi saya yang berjudul Survei Faktor Kelelahan setelah Latihan Daya Tahan pada Atlet Pencaksilat DKI Jakarta. Masuk ke latar belakang, pencaksilat merupakan cabang olahraga yang berasal dari Indonesia. Ini pencaksilat ini merupakan bela diri ya. Terdapat dua kategori, yaitu kategori tanding dan kategori seni. Atlet pencaksilat kategori tanding maupun kategori seni harus mempunyai daya tahan kardiovaskuler yang baik agar dapat menunjang saat bertanding. Nah, kita lihat dari ajang Pomnas 2019 di Jakarta kemarin. 4 finalis tanding yang berasal dari Platda DKI Jakarta hanya berhasil mendapatkan 1 medali emas. Ini karena atlet tersebut mengalami kelelahan. Atlet tersebut mengalami kekalahan karena kelelahan saat berada di pertandingan di babak ketiga. Dilihat dari sebelum ajang Pomnas berlangsung, atlet menjalani pemusatan latihan yang berada di Padepokan Pencaksilat dengan jadwal latihan yang sangat padat guna mempersiapkan kondisi fisik yang baik. Latihan daya tahan menjadi salah satu program latihan yang diberikan pelatih. Tidak sedikit atlet mengalami kelelahan setelah latihan daya tahan. Latihan dengan program yang diberikan pelatih harus sesuai dengan kebutuhan atlet. Nah, selain program dari pelatih juga harus mengkonsumsi makanan yang dibutuhkan oleh tubuh serta istirahat yang cukup agar kondisi daya tubuh yang baik. Kurangnya recovery menjadi salah satu penyebab atlet mengalami fatigue. Tidak jarang pula atlet merasakan kelelahan psikologi yang merasa bosan saat menjalani pemusatan latihan. Jadi peneliti ingin mengetahui faktor kelelahan setelah latihan daya tahan pada atlet pencaksilat DKI Jakarta. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama ada faktor penyebab kelelahan setelah latihan daya tahan. Yang kedua, atlet pencaksilat DKI Jakarta mengalami kelelahan setelah latihan daya tahan. Yang tiga, jadwal latihan yang sangat padat saat pemusatan latihan salah satu penyebab atlet pencaksilat DKI Jakarta mengalami kelelahan. Yang keempat, setelah latihan dengan intensitas dan volume yang tinggi, atlet merasakan kelelahan. Yang kelima, kelelahan yang terjadi dapat menurunkan performa atlet pencaksilat saat bertanding. Nah, pembatasan masalahnya ini ada faktor penyebab kelelahan setelah latihan daya tahan. Yang kedua, perumusan masalah. Faktor apa saja yang dapat menyebabkan kelelahan setelah latihan daya tahan bagi atlet pencaksilat DKI Jakarta? Kegunaan penelitian yang pertama, mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan kelelahan setelah latihan daya tahan pada atlet pencaksilat DKI Jakarta. Yang kedua, sebagai bahan informasi yang bermanfaat bagi insan pencaksilat, terutama pelatih fisik dan atlet pencaksilat. Yang tiga, sebagai sumber pengetahuan untuk dasar penelitian survei kelelahan. Yang keempat, ada bagi para pembaca, terutama pelatih dan atlet pencaksilat, dapat menambah wawasan dalam melakukan latihan daya tahan. Selanjutnya di bab 2, kita masuk ke kerangka teoritis. Kelelahan bisa diistilahkan dengan kecapean, kepenatan, atau kepayahan. Semua istilah tersebut secara umum mengacu pada kondisi tubuh yang tidak bertenaga lagi karena aktivitas yang begitu tinggi. Jenis kelelahan ini yang pertama ada kelelahan otot lokal. Nah, kelelahan otot lokal itu hanya di sekitar otot-otot yang bekerja pada saat latihan. Misalnya otot bicep ataupun tricep atau yang lainnya. Yang kedua ada kelelahan yang mengikuti olahraga atau latihan endurance. Kalau ini disebabkan karena akumulasi produksi asam laktat. Kelelahan ini disebabkan karena terjadinya faktor di luar otot. Itu jadi kelelahan ini secara umum terjadi. Lanjut ada latihan. Menurut Harsono tahun 2015, latihan adalah proses yang sistematis berlatih atau bekerja yang dilakukan secara berulang-ulang dengan
hari menambah beban latihan atau pekerjaannya. Jadi kegiatan yang dilakukan untuk menambahkan tenaganya. Yang selanjutnya ada ciri-ciri latihan, yaitu yang pertama suatu proses untuk mencapai tingkat kemampuan yang lebih baik. Yang kedua ada harus teratur, itu berkelanjutan, bersifat progresif. Yang ketiga ada pada setiap latihan harus memiliki tujuan dan sasaran. Selanjutnya ada daya tahan umum dan kardiovaskuler. Nah, daya tahan terbagi menjadi dua. Yang pertama daya tahan otot, itu kemampuan otot atau sekelompok otot untuk melakukan kontraksi yang secara berulang-ulang. Jadi hanya sekelompok otot saja. Kalau daya tahan umum atau kardiovaskuler merupakan kemampuan untuk melakukan kegiatan yang berintensitas sedang di seluruh tubuh dan sebagian besar otot untuk periode waktu yang lama. Nah, daya tahan aerobik dan daya tahan anaerobik. Daya tahan aerobik ini dapat diartikan sebagai daya tahan seluruh tubuh yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas yang lama dengan mengalami kelelahan yang lama. Yang selanjutnya ada daya tahan anaerobik. Daya tahan anaerobik ini daya tahan yang terjadi sebelum adanya daya tahan aerobik. Jadi 20-30 detik pertama sebelum daya tahan aerobik berlangsung itu adanya daya tahan anaerobik. Daya tahan anaerobik ini memungkinkan penurunan kekurangan oksigen dalam jumlah bentuk yang sangat besar sehingga sistem aerobik bisa bekerja lebih cepat. Manfaat latihan daya tahan kardiovaskuler antara lain menambah kuat-kuat otot pernafasan, menambah kuat-kuat otot jantung, menambah elastisitas pembuluh darah, dan lainnya. Nah, di sini ada atlet pencaksilat. Atlet itu bisa dimaksud individu yang terlibat dalam aktivitas olahraga dengan memiliki prestasi di bidang olahraga tersebut. Nah, jadi atlet pencaksilat itu individu yang dapat individu yang terlibat dalam aktivitas olahraga dengan memiliki prestasi di bidang cabang olahraga pencaksilat. Kategori pertandingan pencaksilat ada kategori tanding dan kategori seni yang tadi saya sudah sebutkan sebelumnya. Perlengkapannya saat bertanding ada matras, body protector, pelindung tulang kering dan pelindung kemaluan. Kerangka berpikirnya, setelah melakukan latihan daya tahan, tidak sedikit atlet mengalami kelelahan sehingga tidak maksimal melakukan latihan-latihan berikutnya. Kelelahan otot lokal atau lokal muscular fatigue mengikuti latihan fisik berintensitas tinggi dan berlangsung singkat disebabkan oleh akumulasi produksi asam laktat. Sedangkan kelelahan karena komponen tubuh lainnya disebabkan karena hipoglikemia, penipisan glikogen hati, dehidrasi, kehilangan elektrolit, hipertemia, dan kebosanan psikologis. Kelelahan menyertai olahraga itu kelelahan secara menyeluruh ya. Pengajuan hipotesisnya yaitu faktor-faktor penyebab kelelahan setelah latihan daya tahan. Nipisnya cadangan energi yang berasal dari ATP, ini energi ya. Dehidrasi, kekurangan cairan tubuh, kurangan minum pada atlet, kelelahan akibat gangguan neuromuskuler dan sentral di mana menyebabkan kelemahan pada otot perangkap. Kelelahan yang diakibatkan oleh kondisi lingkungan, baik suhu, kelembapan segala macam, sistem psikologi tubuh yang abnormal. Terus karena kelelahan, kebosanan psikologi karena banyak sesi latihan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kelelahan setelah latihan daya tahan. Tempat dan waktunya akan dilaksanakan di rumah masing-masing atlet melalui komunikasi online atau daring di bulan Juni 2020. Metode penelitiannya menggunakan penelitian kuantitatif survei. Subjek penelitiannya yaitu populasinya diambil dari atlet pencaksilat DKI Jakarta kategori dewasa yang berjumlah 231 orang dan sampelnya diambil dari atlet pelada DKI Jakarta sebanyak 25 orang. Instrumen penelitian di sini saya menggunakan kuesioner ya. Jadi diberikan beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu merupakan faktor-faktor kelelahan yang digabungkan dengan subjek self-rating test ini atau gejala-gejala kelelahan. Selanjutnya dengan cara penilaian menggunakan skala Likert.
Nah, kita bisa lihat kalau penilaiannya ada sangat sering, kadang-kadang dan tidak pernah. Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik angket atau kuesioner yang tadi saya sebutkan. Teknik pengolahan data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data perhitungan statistik deskriptif presentasi ini dengan menggunakan rumus P sama dengan frekuensi dibagi jumlah responden dikali 100%. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.